Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vita Listiani dengan NIM C1B323086. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview film Keluarga Cemara. Apa saja pesan moral yang dapat diambil, masalah sosial yang dihadapi keluarga Cemara tersebut, dan sebagai pekerja sosial, solusi apa yang dilakukan terhadap masalah tersebut. Jadi di film ini ada Widuri Putris berperan sebagai Ara, terus ada Adisti Zara sebagai Uis, Nirina Zuber sebagai Emma, dan tentunya apa yang diperankan oleh Ringo Agus Rahman dan Nilofer Bahalawan sebagai Agil. Jadi film Keluarga Cemara ini menceritakan tentang sebuah keluarga yang dulunya kaya, namun karena suatu kasus utang piutang jadi bangkrut, jatuh miskin, lalu menjauh dari kota dan pindah ke rumah warisan, yaitu rumah Akim. Terus di film ini disutradarai oleh Yandi Lawrence dan diproduseri oleh Anggi Karisma dan Ginatri Esnur. Keluarga Cemara ini awalnya dari novel karangan Arswendo Atmowiloto, lalu diangkat menjadi serial televisi yang populer pada masanya, dan akhirnya diangkat lagi menjadi suatu film layar lebar dengan sentuhan gaya kekinian dan juga mengangkat konsep kekeluargaan. Saya rasa film ini bukan hanya untuk kalangan penikmat serial televisi tahun 90-an, tapi untuk semua kalangan. Selama saya menonton film Keluarga Cemara ini, saya merasa sangat menikmati dari awal hingga akhir. Karakter-karakternya saya suka, apalagi karakter pemain intinya, Abba dan Emma yang saling melengkapi, terus Uis yang bisa mengerti keadaan keluarganya meskipun awal-awalnya dia juga pengen menang sendiri. Terus juga yang saya suka karakter Ara yang spontan, lucu, menggemaskan, dan sebagai penggelitik tawa ada juga Asri Welas sebagai Salma yang selalu bikin ketawa. Dari kisah ini tersimpan berbagai pesan moral penting untuk direnungkan oleh penonton dari segala usia, terutama terkait nilai-nilai keluarga, kejujuran, tanggung jawab, kerja keras, dan pentingnya beradaptasi dalam menghadapi perubahan. Yang pertama, pentingnya kebersamaan dan cinta keluarga. Pesan moral utama yang menonjol dalam Keluarga Cemara adalah pentingnya kebersamaan dan cinta dalam keluarga. Saat Abah kehilangan pekerjaannya dan keluarga mereka jatuh miskin, mereka tetap bersatu dan tidak saling menyalahkan. Justru mereka saling menguatkan. Ia menunjukkan bahwa kondisi ekonomi yang sulit bukan alasan untuk retaknya hubungan antar anggota keluarga. Tokoh Emma dengan kesabaran dan kelembutannya tetap menjadi penopang emosional keluarga. Ia tak pernah mengeluh meski kehidupannya berubah dari yang sebelumnya nyaman di kota besar menjadi harus menjalani kehidupan sederhana di kampung. Abah pun meski sempat goyah dan merasa gagal, tetapi berusaha keras untuk bangkit dan tidak meninggalkan tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga. Nilai yang bisa kita pelajari adalah bahwa cinta dan kebersamaan dalam keluarga adalah kekuatan utama untuk bisa mengatasi segala tantangan hidup. Saat satu anggota keluarga jatuh, yang lain harus hadir bukan untuk menghakimi, tapi untuk mendampingi. Yang kedua, kejujuran sebagai nilai utama dalam kehidupan, yang dimana serial ini juga sangat menekankan pentingnya kejujuran. Tokoh Ois dan Ara, dua anak Abah dan Emma, seringkali menghadapi dilema antara melakukan apa yang benar atau menyenangkan orang lain. Dalam beberapa episode, Uis sempat merasa malu dengan kondisi keluarganya yang sederhana, terutama saat bergaul dengan teman-teman sekolahnya yang berasal dari keluarga yang lebih mampu. Namun akhirnya ia belajar bahwa jujur terhadap diri sendiri jauh lebih penting daripada berpura-pura demi mendapatkan penerimaan.
Abah juga menunjukkan bahwa kejujuran dalam bekerja adalah harga mati. Meski sempat tergoda untuk mendapatkan pekerjaan yang bisa memberikan penghasilan lebih cepat, namun ia menolak karena melibatkan kebohongan dan manipulasi. Ia menanamkan pada penonton bahwa kejujuran adalah fondasi dari integritas dan bahwa sukses sejati bukan hanya soal uang, tetapi tentang menjadi manusia yang bermartabat. Yang ketiga, tanggung jawab dan peran setiap anggota keluarga. Film ini mengajarkan bahwa setiap anggota keluarga memiliki perannya masing-masing, tidak hanya Abah yang bekerja keras, tetapi juga emak, Uis, dan bahkan Ara menunjukkan bentuk tanggung jawab mereka. Emak tidak hanya mengurus rumah tetapi juga berusaha mendukung ekonomi keluarga dengan membuat makanan kecil untuk dijual. Uis meski masih remaja berusaha menjadi kakak yang baik bagi Ara, termasuk membantu pekerjaan rumah. Bahkan Ara yang masih kecil menunjukkan rasa peduli dan cinta terhadap keluarganya. Pesan moral yang bisa diambil dari sini adalah bahwa keluarga bukanlah hanya tempat tinggal, melainkan sebuah tim. Dalam tim itu sebuah orang berkontribusi sesuai kemampuan mereka dan tidak ada peran yang lebih tinggi dari yang lain. Semua saling melengkapi dan saling mendukung. Yang keempat, ketekunan dan kerja keras mengalahkan segala kesulitan. Keluarga Cemara harus beradaptasi dengan hidup yang serba terbatas. Mereka pindah ke desa meninggalkan kenyamanan di kota besar dan memulai semuanya dari nol. Namun, mereka tidak menyerah. Abah bekerja sebagai tukang ojek, emak memasak untuk dijual, dan mereka bersama-sama berhemat untuk bisa bertahan. Ini memberikan pelajaran bahwa kerja keras dan ketekunan bisa membantu seseorang melewati masa-masa sulit. Tidak ada jalan pintas menuju ke sukses, dan kadang kala kita harus menelan pahitnya perjuangan sebelum bisa merasakan manisnya hasil. Film ini tidak memberikan gambaran palsu tentang kesuksesan. Justru sebaliknya, ia menunjukkan realitas bahwa kadang perjuangan itu berat, lambat, dan penuh air mata. Namun dengan semangat pantang menyerah, mereka bisa bertahan dan perlahan membangun kembali hidup mereka. Yang kelima, belajar menerima dan mensyukuri keadaan. Salah satu tema besar dalam keluarga Cemara adalah menerima kenyataan dan bersyukur. Saat mengalami kemunduran ekonomi, bukan hanya orang tua yang harus beradaptasi, tetapi juga anak-anak. Ewis yang dulunya terbiasa dengan fasilitas lengkap harus belajar menerima bahwa ia kini harus naik sepeda ke sekolah, membawa bekal sederhana, dan tidak bisa membeli barang-barang mewah. Awalnya tentu sulit, namun seiring waktu, Ewis belajar bersyukur atas hal-hal kasih sayang keluarganya, kehangatan rumah, dan teman-teman baru yang tulus. Ini adalah pelajaran penting bahwa kebahagiaan tidak datang dari materi, tapi dari cara kita memandang hidup. Banyak orang yang memiliki harta tapi tidak bahagia. Sebaliknya, banyak pula yang hidup sederhana namun merasa cukup dan penuh syukur. 6. Perubahan adalah bagian dari hidup. Film ini juga menyampaikan bahwa perubahan sesuatu yang tidak bisa dihindari dalam hidup. Kehilangan pekerjaan, berpindah tempat tinggal, dan beradaptasi dengan lingkungan baru adalah bagian dari perjalanan hidup yang seringkali di luar kendali kita. Namun, cara kita menyikapi perubahan itulah yang menentukan apakah kita akan tumbuh atau terpuruk. Abah dan keluarganya memilih untuk menyesuaikan diri. Mereka membaur dengan masyarakat baru, membuka diri terhadap kebiasaan lokal, dan bahkan membentuk hubungan sosial yang baik. Ini adalah contoh adaptasi positif yang bisa kita jadikan inspirasi. Perubahan memang sulit, tapi bukan alasan untuk berhenti mencoba. Yang ketujuh, pentingnya pendidikan dan nilai moral bagi anak. Keluarga Cemara juga mengabarkan bagaimana
Pendidikan bukan hanya soal akademik, tapi juga tentang pembentukan karakter. Emma dan Abah mendidik anak-anak mereka bukan hanya untuk pintar di sekolah, tapi juga menjadi pribadi yang baik, jujur, dan peduli. Ketika Ois mulai mencuri jati dirinya di usia remaja, Emma dan Abah hadir sebagai orang tua yang tegas tapi penuh kasih. Mereka tidak memaksakan kehendak, tapi membimbing dengan nasihat bijak. Ini menunjukkan bahwa komunikasi antara orang tua dan anak sangat penting dalam masa-masa pertumbuhan. Dalam serial Keluarga Cemara season 1, terdapat sejumlah masalah sosial yang dihadapi oleh keluarga Abah dan keluarganya. Mereka mengalami perubahan drastis dalam kehidupannya. Yang pertama, kemiskinan mendadak atau krisis ekonomi keluarga, yang dimana keluarga Cemara sebelumnya hidup berkecukupan di kota, namun karena tertipu oleh rekan bisnisnya, Abah kehilangan pekerjaan dan asetnya disita. Mereka terpaksa pindah ke desa dan memulai kehidupan dari nol. Kondisi ini termasuk kemiskinan mendadak yang sering membuat keluarga yang tidak siap secara mental maupun finansial, yang berdampak pada perubahan gaya hidup drastis. Anak-anak harus menyesuaikan diri dengan keterbatasan, tekanan psikologis pada kepala keluarga, risiko putus sekolah. Oleh karena itu, sebagai pekerja sosial memberikan solusi terhadap masalah tersebut dengan asesmen kondisi ekonomi dan kebutuhan keluarga. Pendampingan ekonomi keluarga seperti pelatihan kewirausahaan, manajemen keuangan rumah tangga, atau program UMKM berbasis lokal. Mediasi dengan instansi pemberi kredit pihak terkait jika keluarga mengalami utang. Yang kedua, ketimpangan sosial dalam status kelas, yang dimana setelah pindah ke desa, keluarga Cemara yang dulunya kelas menengah kini harus berinteraksi dengan lingkungan sosial yang sangat berbeda. Mereka menghadapi perubahan status kelas yang mempengaruhi secara pandang masyarakat terhadap mereka, bahkan juga bagaimana anak-anak mereka diperlakukan di sekolah, yang berdampak pada rasa malu dari anak-anak, khususnya egois, kecemasan sosial dan rendah diri, stigma dari masyarakat terhadap keluarga atau jatuh miskin. Solusi yang dilakukan pekerja sosial yaitu dengan edukasi publik dan komunitas tentang pentingnya solidaritas sosial, kesetaraan, dan mengurangi stigma sosial terhadap keluarga miskin. Pendampingan psikososial kepada anak-anak untuk membangun rasa kepercayaan diri, terutama bagi egois yang rentan merasa malu atau minder. Yang ketiga, kesulitan adaptasi sosial di lingkungan baru, yang dimana berpindah dari kota ke desa berarti mereka harus menyesuaikan diri dengan budaya, kebiasaan, dan komunitas baru. Masalah muncul karena perbedaan cara hidup, ekspektasi masyarakat desa, dan identitas keluarga sebagai pendatang, yang berdampak pada hambatan komunikasi dan integrasi dengan warga, kesulitan anak-anak membaur dengan teman sebaya, isolasi sosial awal, atau merasa asing dan tidak diterima. Oleh karena itu, solusi yang dilakukan pekerja sosial dengan pendampingan adaptasi budaya lokal, termasuk pemahaman norma-norma desa serta pemanfaatan potensi lokal yang bisa digali oleh keluarga. Yang keempat, konflik peran dan ketimpangan gender dalam keluarga. Abah sebagai kepala keluarga merasa gagal karena kehilangan perannya sebagai nafkah utama. Emma meskipun tidak pernah mengeluh harus ikut mencari cara menambah penghasilan atau menjual makanan sambil tetap mengurus rumah. Ketimpangan ini memicu konflik peran dan potensi ketegangan emosional, yang dampaknya Abah merasa kehilangan harga diri dan maskulinitas. Beban ganda pada Emma dan perubahan dinamika peran antara suami istri.
Solusi yang dilakukan pekerja sosial yaitu dengan konseling keluarga atau family counseling untuk membangun komunikasi sehat antara suami istri serta membahas ulang pembagian peran rumah tangga secara adil dan fleksibel. Pendidikan kesetaraan gender melalui diskusi kelompok atau komunitas agar laki-laki seperti Abah memahami bahwa harga diri tidak hanya ditentukan dari kemampuan ekonomi. Yang kelima, tekanan psikososial dan kesehatan mental. Perubahan drastis ekonomi sosial dan emosional memberikan tekanan pada semua anggota keluarga. Masalah kesehatan mental seperti stres, rasa bersalah, hingga krisis identitas yang dialami baik orang tua maupun anak-anak. Dampaknya, Abah merasa cemas dan depresi karena gagal menghidupi keluarga. Uis mengalami krisis identitas dan malu atas kondisi keluarganya. Ara sebagai anak kecil juga mulai merasakan perubahan suasana hati orang tuanya. Oleh karena itu, solusi yang dilakukan pekerja sosial yaitu rujukan atau kolaborasi dengan psikologi atau psikiater, terutama jika gejala depresi atau stres berat muncul, terapi kelompok atau dukungan sebaya dengan keluarga lain yang mengalami hal serupa untuk saling berbagi pengalaman. Konseling individual, terutama bagi Abah dan Uis, untuk membantu mereka mengelola emosi, krisis identitas, dan membangun kembali kepercayaan diri. Yang keenam, pendidikan anak dan ketidaksetaraan akses. Setelah pindah ke desa, kualitas pendidikan yang diakses Uis dan Ara berubah, meski juga menghadapi keterbatasan sarana belajar dan perbedaan budaya sekolah. Dampaknya, Uis kesulitan beradaptasi dengan sistem sekolah baru, kemungkinan tekanan akademik dan bullying dari teman, keterbatasan ekonomi bisa menghambat keberlanjutan pendidikan. Solusi yang mungkin dilakukan pekerja sosial dengan pendampingan pendidikan, termasuk pendaftaran beasiswa, kartu Indonesia Pintar, atau bantuan perlengkapan sekolah. Yang ketujuh, norma dan harapan sosial terhadap laki-laki atau budaya patriarki. Abah merasa bersalah dan terpuruk bukan hanya karena kehilangan pekerjaan, tapi karena ada tekanan sosial sebagai laki-laki yang dianggap harus menjadi penopang ekonomi. Ini merupakan contoh norma patriarki yang bisa merusak kesejahteraan emosional pria, yang berdampak pada Abah merasa gagal jadi laki-laki, menolak bantuan karena malu, cenderung menutup diri, dan enggan mengeluh. Oleh karena itu, solusi yang mungkin dilakukan pekerja sosial yaitu pendekatan individual kepada Abah agar ia menyadari bahwa martabatnya tidak hanya diukur dari kemampuan memberi nafkah, tapi dari kasih sayang, keteladanan, dan tanggung jawab. Kesimpulannya, Keluarga Cemara season 1 ini bukan hanya tontonan hiburan, tapi cermin kehidupan nyata yang menyentuh hati. Film ini mengajarkan banyak pesan moral yang relevan dan menyentuh, mulai dari pentingnya cinta dan kejujuran dalam keluarga, tanggung jawab setiap anggota keluarga, semangat kerja keras, hingga makna syukur dalam hidup sederhana. Di tengah deras arus hiburan modern yang kadang menjual kekerasan, glamor, dan konflik tak sehat, Keluarga Cemara hadir sebagai yang membawa nilai-nilai luhur dan membangun karakter. Ia mengingatkan kita bahwa pada akhirnya rumah adalah tempat kita kembali, bukan karena mewahnya, tapi karena cinta yang ada di dalamnya. Itulah hasil review saya tentang film Keluarga Cemara. Apabila ada kesalahan, mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.